Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Denting jam dinding di ruang tamu rumah Arini bukan lagi sekadar penunjuk waktu. Suara itu telah berubah menjadi lonceng peringatan. Setiap detiknya terasa seperti palu yang menghantam paku ke dalam ketenangan batinnya. Arini berdiri di dapur. Tangannya masih memegang pisau dapur yang menggantung di atas papan telenan berisi potongan wortel yang sudah mengering. Matanya terpaku pada pintu kayu berwarna coklat tua di ujung lorong. Pintu kamar Maya. Tepat pukul 14.30. Suara deru motor ojek daring terdengar berhenti di depan pagar. Arini segera menyibakkan gorden tipis di jendela. Di sana, Maya turun dari motor. Gadis berusia 16 tahun itu tampak seperti karikatur dari dirinya yang dulu. Rok abu-abunya tampak kebesaran. Bahunya merosot seolah memikul beban yang tak kasat mata, dan rambut panjang yang biasanya dikuncir rapi kini tergerai kusut menutupi sebagian wajahnya. Maya tidak menoleh ke arah jendela. Ia tidak melambaikan tangan. Ia hanya berjalan lurus, membuka pintu depan dengan kunci cadangannya, dan melangkah masuk. "Maya, kamu sudah pulang. Sayang, Mama buatkan es jeruk favoritmu," sapa Arini, mencoba menahan getaran dalam suaranya. Ia memaksakan sebuah senyum yang terasa kaku di wajahnya. Maya berhenti sejenak di ambang lorong. Ia tidak menoleh. Punggungnya kaku. "Aku mau istirahat, Ma," jawabnya pendek. Suaranya datar, tanpa emosi, seperti rekaman mesin yang sudah tua. "Tapi kamu belum makan siang, Nak. Tadi pagi kamu juga hanya makan sedikit." Ceklek. Suara kunci pintu kamar Maya yang diputar dari dalam memotong kalimat Arini. Itulah batasnya. Itulah garis demarkasi yang tidak boleh dilewati. Sejak sebulan yang lalu, kamar itu telah bertransformasi menjadi benteng yang tak tertembus. Arini mendekat ke pintu itu, menyentuh permukaannya yang dingin dengan ujung jari. Ia bisa mendengar langkah kaki Maya di dalam, kemudian bunyi gluduk pelan, suara tas sekolah yang dijatuhkan ke lantai. Dan setelah itu, keheningan total. Keheningan yang tidak wajar. Normalnya, seorang remaja perempuan akan menyalakan musik, menonton YouTube, atau setidaknya terdengar sedang melakukan panggilan telepon dengan teman-temannya. Namun, dari kamar Maya, tidak ada suara apapun. Tidak ada denting notifikasi ponsel, tidak ada suara tawa, bahkan tidak ada suara geseran kursi. Hanya ada kekosongan yang menyesakkan. Arini kembali ke dapur dengan perasaan kalah. Ia duduk di kursi meja makan, menatap 2 gelas es jeruk yang mulai berembun dan mencair, membasahi taplak meja. Ia teringat bagaimana 3 bulan lalu, jam-jam setelah sekolah adalah waktu favorit mereka. Maya akan bercerita tentang guru matematikanya yang galak, tentang cowok populer di kelas sebelah, atau tentang mimpi-mimpinya ingin menjadi arsitek. Sekarang, Arini merasa seperti tinggal bersama orang asing, atau lebih buruk lagi, bersama sebuah bayang-bayang. Setiap hari polanya selalu sama. Maya mengurung diri dari jam 2:30 sore, dan ia hanya akan keluar tepat jam 7 malam. Tidak kurang, tidak lebih. Jika Arini mencoba mengetuk pintu sebelum jam 7, tidak akan ada jawaban. Jika ia mencoba memanggil dengan suara keras, yang ia dapatkan hanyalah kesunyian yang semakin tebal. Sambil menunggu, Arini mencoba menyibukkan diri. Ia membersihkan rumah yang sebenarnya sudah bersih. Ia menyetrika pakaian yang sudah rapi. Namun, pikirannya terus melayang pada perubahan Maya. Semua bermula sejak kematian tragis salah satu teman dekat Maya, seorang siswi bernama Clarissa, yang ditemukan tewas di gudang sekolah yang terbengkalai. Polisi menyatakan itu kecelakaan, tapi sejak pemakaman itu, Maya tidak pernah sama sekali menyebut nama Clarissa. Ia justru menarik diri dari dunia. Sore berganti senja. Cahaya matahari yang masuk melalui celah ventilasi perlahan memudar, digantikan oleh bayangan panjang yang merayap di lantai. Arini sengaja tidak menyalakan lampu ruang tengah. Ia duduk di kegelapan. Matanya terus melirik ke arah jam dinding yang berpendar. Pukul 18.45 menit lagi. Jantung Arini mulai berdegup kencang. Ini adalah bagian yang paling mengerikan sekaligus paling ia tunggu. Perasaan antisipasi yang menyakitkan.
Ia menyiapkan makan malam di atas meja. Nasi, ayam goreng, dan sayur sop yang sudah dipanaskan berkali-kali. Pukul 18.59. Arini menahan napas. Tik, tik, tik. Tepat saat jarum panjang menyentuh angka 12 dan jarum pendek di angka 7, suara kunci diputar terdengar jelas. Ceklek. Pintu kamar terbuka. Maya melangkah keluar. Ia masih mengenakan seragam sekolah yang sama, bahkan belum berganti pakaian. Wajahnya sangat pucat di bawah sinar lampu ruang makan yang kekuningan. Ia berjalan menuju meja makan seperti seorang robot yang diprogram. Maya. Bisik Arini. Maya duduk di kursinya. Ia mengambil sendok, tapi tidak segera menyendok nasi. Ia hanya menatap piringnya dengan pandangan yang kosong. Sayang, tolong bicara sama Mama. Ada apa sebenarnya? Kenapa setiap pulang sekolah kamu selalu mengunci diri? Apa ada yang mengganggumu di sekolah? Suara Arini pecah. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Maya perlahan mengangkat kepalanya. Untuk pertama kalinya hari itu, mata mereka bertemu. Tapi tidak ada kehangatan di sana. Pupil mata Maya tampak melebar, dan matanya tidak berkedip. Ia menatap Arini, namun Arini merasa seolah Maya sedang melihat sesuatu yang berdiri tepat di belakang bahunya. Tidak apa-apa, Ma, jawab Maya. Kalimat itu meluncur begitu saja, hambar. Tapi penampilanmu, kamu sakit? Kita ke dokter, ya? Arini mencoba meraih tangan putrinya. Begitu kulit mereka bersentuhan, Arini tersentak. Tangan Maya sedingin es. Seolah-olah ia baru saja merendam tangannya di dalam air salju selama berjam-jam. Maya segera menarik tangannya kembali, menyembunyikannya di bawah meja. Aku hanya lelah. Aku butuh ketenangan, kata Maya lagi. Ia mulai menyuap nasi ke mulutnya dengan gerakan mekanis, tanpa rasa, tanpa selera. Arini memperhatikan leher putrinya. Ada noda hitam kecil di sana, seperti bekas tanah atau debu yang menempel, tapi Maya segera menarik keras seragamnya ke atas. Ketakutan Arini mencapai puncaknya. Ada sesuatu yang terjadi di dalam kamar itu. Ada sesuatu yang Maya sembunyikan di balik pintu yang terkunci rapat selama 4,5 jam setiap harinya. Malam itu, setelah Maya kembali masuk ke kamar, kali ini untuk tidur setelah makan malam singkat, Arini berdiri di depan pintu kamar putrinya. Ia bersumpah pada dirinya sendiri. Besok, ia tidak akan hanya diam. Ia akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam sana, meskipun ia harus menghancurkan pintu itu. Ia tidak tahu bahwa apa yang akan ia temukan nanti akan mengubah hidupnya menjadi mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Matahari pagi menyusup melalui celah gorden, namun cahayanya tidak mampu mengusir kegelapan yang mulai mengakar di hati Arini. Pagi itu, Maya berangkat sekolah seperti biasa, diam, tanpa sarapan, dan dengan aura yang membuat bulu kuduk berdiri. Setelah deru motor yang menjemput Maya menghilang di ujung gang, Arini terduduk di kursi ruang tamu. Ia menatap telapak tangannya sendiri yang semalam menyentuh kulit Maya. Rasa dingin itu seolah masih tertinggal. Sebuah sensasi beku yang tidak wajar bagi seorang manusia yang bernapas. Arini menghabiskan waktu paginya dengan gelisah. Ia mencoba bekerja dari rumah, namun jarinya hanya terpaku di atas keyboard laptop tanpa mengetik satu huruf pun. Pikirannya melayang pada percakapan singkat semalam. Tidak apa-apa, kata Maya. Tapi tatapan kosong itu menceritakan kisah yang berbeda. Itu bukan tatapan seorang remaja yang sedang galau karena cinta atau tekanan pelajaran. Itu adalah tatapan seseorang yang jiwanya telah dikosongkan, atau mungkin sedang disandera. Sekitar pukul 11 siang, Arini memutuskan untuk mencuci pakaian Maya yang menumpuk di keranjang cucian kotor. Saat ia mengangkat seragam putih milik putrinya, hidungnya menangkap aroma yang aneh. Bukan aroma keringat remaja atau parfum bunga yang biasa Maya gunakan. Ada bau tanah basah, tanah yang lembab dan berlumut, bercampur dengan bau tembaga yang samar. Arini membolak-balik seragam itu dan menemukan sesuatu yang membuat jantungnya mencelos. Di bagian pergelangan tangan kiri seragam itu, terdapat bercak kecoklatan yang sudah mengering. Ia mendekatkannya ke hidung. Bau tembaga itu menguat. Darah?
bisiknya pada diri sendiri. Tangannya gemetar saat ia memeriksa bagian dalam lengan baju tersebut. Ia menemukan noda yang lebih besar di sana. Arini segera berlari ke kamar mandi, mencoba mencuci noda itu di bawah kucuran air, namun pikirannya sudah berlari kemana-mana. Apakah Maya melukai dirinya sendiri? Apakah ada seseorang di sekolah yang menyakitinya? Pukul 14.30 tiba kembali dengan ketepatan yang kejam. Maya pulang. Polanya terulang dengan presisi yang menakutkan. Masuk rumah, mengabaikan ibunya, dan mengunci diri di kamar. Kali ini, Arini tidak tinggal diam. Ia menunggu hingga jam menunjukkan pukul 16. Keheningan dari kamar Maya terasa lebih berat dari biasanya. Arini berjalan menuju pintu kamar putrinya dan mengetuknya dengan keras. Maya, buka pintunya. Mama tahu kamu tidak sedang tidur. Mama menemukan sesuatu di seragammu, teriak Arini. Suaranya bergema di lorong rumah yang sepi. Tidak ada jawaban. Maya, jangan paksa Mama memanggil tukang kunci. Buka sekarang. Tiba-tiba, suara kunci diputar terdengar. Arini terkesiap. Biasanya pintu itu tidak akan terbuka sebelum jam 7 malam. Daun pintu terbuka sedikit, menampakkan separuh wajah Maya yang pucat. Rambutnya berantakan, dan matanya tampak lebih cekung dari tadi pagi. Ada apa, Ma? Suara itu terdengar seperti gesekan amplas di atas kayu. Kering dan tak bernyawa. Arini mendorong pintu itu agar terbuka lebih lebar. Namun Maya menahannya dengan bahu. Kekuatan fisik gadis itu terasa jauh lebih besar dari yang seharusnya ia miliki. Arini berhasil meraih tangan kiri Maya dan menarik lengan sweater yang dikenakan gadis itu ke atas. Di sana, di pergelangan tangan Maya yang kurus, terdapat luka lebam yang membentuk lingkaran sempurna, seolah-olah tangannya telah diikat dengan tali yang sangat kencang dalam waktu yang lama. Bukan hanya itu, ada goresan-goresan kecil yang membentuk pola simetris yang aneh. Apa ini? Maya? Siapa yang melakukan ini padamu? Suara Arini meninggi, bercampur antara amarah dan tangis yang tertahan. Maya tidak meringis kesakitan. Ia hanya menatap pergelangan tangannya sendiri seolah itu adalah benda asing yang bukan bagian dari tubuhnya. Ia kemudian mengangkat kepalanya dan menatap Arini. Tatapannya masih sama, kosong, luas, dan dingin. Ini tidak sakit, Ma, jawab Maya datar. Tidak sakit? Ini memar. Maya, ini luka. Apa ada orang di sekolah yang merundungmu? Apa ini ada hubungannya dengan Clarissa? Mendengar nama Clarissa, pupil mata Maya bergetar hebat untuk sesaat. Sebuah kilatan ketakutan, atau mungkin kebencian, muncul di sana sebelum kembali tertutup oleh kabut kekosongan. Maya menarik tangannya dengan sentakan kasar. Jangan sebut nama itu, desis Maya. Dan jangan masuk ke kamarku lagi sebelum jam 7. Mama tidak akan suka dengan apa yang Mama lihat. Apa maksudmu? Apa yang kamu lakukan di dalam sana? Arini mencoba mengintip ke dalam celah pintu. Namun kamar itu sangat gelap. Maya telah memasang karton hitam di jendela kamarnya, menutup akses cahaya matahari sepenuhnya. Hanya tercium bau tanah yang lebih menyengat keluar dari sana. Aku sedang bersiap, kata Maya misterius. Bersiap untuk apa? Maya tidak menjawab. Ia menutup pintu dengan bantingan yang cukup keras hingga debu berjatuhan dari plafon. Ceklek, pintu kembali terkunci. Arini berdiri mematung di lorong. Kalimat terakhir Maya. Mama tidak akan suka dengan apa yang Mama lihat. Terngiang-ngiang seperti kutukan. Ia merasa seolah-olah ia sedang kehilangan putrinya secara perlahan, inci demi inci, kepada sesuatu yang gelap dan tak kasat mata. Arini kembali ke dapur. Namun kali ini ia tidak duduk diam. Ia mengambil ponselnya dan mulai mencari nama teman-teman sekolah Maya di media sosial. Ia harus tahu apa yang terjadi di sekolah itu. Ia harus tahu permainan apa yang sedang dimainkan oleh anak-anak remaja ini, hingga membuat putrinya menjadi mayat hidup. Sambil mencari, ia sesekali menatap jam. Masih ada 3 jam sebelum jam 7 malam. 3 jam di mana Maya berada di dalam sana, dalam kegelapan, bersama persiapan yang ia bicarakan. Arini merasa ada sesuatu yang merayap di bawah kulitnya,
Sebuah firasat buruk bahwa luka di tangan Maya hanyalah puncak dari gunung es yang sangat besar dan mengerikan. Ia menyadari satu hal, Maya tidak sedang mengurung diri karena depresi. Ia sedang melakukan sebuah ritual. Dan jam 7 malam adalah waktu di mana ritual itu selesai. Atau mungkin baru dimulai. Ketakutan adalah hantu yang paling gigih. Ia tidak membiarkan Arini memejamkan mata barang sedetik pun malam itu. Pagi harinya, setelah Maya berangkat dengan kebisuan yang sama, Arini memutuskan untuk tidak lagi menjadi penonton pasif dalam kehancuran hidup putrinya. Dengan tangan yang masih gemetar karena kafein berlebih dan kurang tidur, ia menyambar kunci mobil. Tujuannya hanya satu, SMA Taruna Bakti, tempat di mana kepribadian Maya seolah tertinggal dan digantikan oleh cangkang kosong yang pulang setiap sore. Arini memarkir mobilnya agak jauh dari gerbang sekolah. Ia tidak ingin Maya melihatnya. Ia menunggu di sebuah kedai kopi kecil di seberang jalan, tempat yang biasanya menjadi titik kumpul para siswa setelah bel pulang atau saat jam kosong. Matanya tajam mengawasi setiap gerombolan remaja yang lewat, mencari wajah-wajah yang mungkin ia kenali sebagai teman Maya. Sekitar pukul 10 pagi, saat jam istirahat, sekelompok siswi keluar untuk membeli camilan di gerbang. Arini mengenali salah satu dari mereka. Siska, gadis yang dulu sering menginap di rumahnya untuk mengerjakan tugas kelompok bersama Maya. Namun, Siska yang sekarang tampak berbeda. Ia terlihat gelisah, matanya terus melirik ke kiri dan ke kanan seolah sedang diburu. Arini segera keluar dari kedai dan menghampiri Siska. "Siska, bisa bicara sebentar?" Siska tersentak, hampir menjatuhkan botol minumannya. Saat melihat Arini, wajahnya memucat. "Tante Arini? Kenapa? Kenapa Tante ada di sini?" Tante khawatir dengan Maya. "Siska, dia berubah total. Dia mengurung diri setiap hari, dan Tante menemukan luka di tangannya," ujar Arini tanpa basa-basi. Ia meraih lengan Siska, membuat gadis itu meringis ketakutan. "Tolong, katakan pada Tante, apa yang sebenarnya terjadi? Ini ada hubungannya dengan Clarissa, kan?" Mendengar nama Clarissa, dua teman Siska lainnya segera menjauh, meninggalkan Siska sendirian bersama Arini. Keheningan yang janggal menyelimuti mereka di tengah kebisingan suara kendaraan yang lewat. "Tante, saya tidak boleh bicara," bisik Siska dengan suara bergetar. Ia menatap ke arah gedung sekolah, tepatnya ke arah jendela-jendela lantai 3 yang gelap. Mereka bilang, siapapun yang bicara akan menjadi yang berikutnya. "Siapa? Mereka? Siska? Siapa yang mengancam kalian?" Arini mendesak. Suaranya naik 1 oktav. Siska menarik napas panjang. Air mata mulai menggenang di sudut matanya. Sejak Clarissa meninggal, semuanya jadi gila. Mereka bilang Clarissa tidak jatuh karena kecelakaan. Mereka bilang dia sedang melakukan ujian kesetiaan untuk masuk ke dalam kelompok itu. "Kelompok apa?" "Kami menyebutnya The 7-Minute Circle. Awalnya cuma sekadar tren di internet. Semacam tantangan keberanian. Tapi di sekolah ini, tantangan itu berubah jadi sesuatu yang gelap. Mereka harus masuk ke gedung tua di belakang sekolah setiap jam tertentu. Dan sejak kematian Clarissa, Maya terpilih untuk menggantikannya sebagai penjaga." Arini merasa bumi seakan berhenti berputar. "Penjaga? Penjaga apa?" Siska menggeleng kuat-kuat. "Saya tidak tahu detailnya, Tante. Tapi yang saya tahu, setiap anggota harus melakukan ritual di rumah masing-masing setiap sore. Mereka harus menyediakan wadah dan tetap diam di dalam kamar sampai matahari benar-benar tenggelam. Jam 7 malam adalah batasnya. Jika mereka keluar sebelum itu, atau jika ada yang mengganggu ritualnya, katanya sesuatu yang buruk akan masuk rumah itu." Arini teringat bau tanah basah di kamar Maya. Teringat noda hitam di leher putrinya dan luka lebam di pergelangan tangannya. Semuanya mulai masuk akal secara mengerikan. Maya bukan sedang depresi. Dia sedang diindoktrinasi oleh sesuatu yang jauh lebih terorganisir dan berbahaya daripada sekadar perundungan biasa. "Siska, tolong bantu Tante. Siapa pemimpin kelompok ini?" desak Arini lagi. "Tidak ada yang tahu pastinya, Tante.
Semuanya lewat pesan anonim di aplikasi dark web yang mereka gunakan. Tapi, Siska ragu sejenak, lalu berbisik sangat pelan. Coba tante cek barang-barang Maya. Jika dia sudah mulai membawa tanah merah ke dalam rumah, itu artinya dia sudah berada di tahap akhir. Dia sedang mempersiapkan tempat tidur untuk seseorang yang sudah mati. Darah Arini terasa membeku. Tempat tidur untuk seseorang yang sudah mati? Tiba-tiba, seorang guru piket berdiri di gerbang dan memanggil Siska dengan nada tegas. Siska langsung berbalik dan lari masuk ke area sekolah tanpa menoleh lagi, meninggalkan Arini yang berdiri mematung di pinggir jalan. Arini kembali ke mobil dengan pikiran yang berkecamuk. Informasi dari Siska bukannya menenangkan, malah menambah lapisan horor yang baru. Ia menyadari bahwa Maya mungkin tidak sedang menyakiti dirinya sendiri karena keinginan pribadi, melainkan sedang dipaksa oleh tekanan kelompok atau sesuatu yang lebih mistis dan gelap. Dalam perjalanan pulang, Arini melewati sebuah toko bangunan. Ia berhenti dan membeli sebuah senter besar yang sangat terang dan sebuah linggis kecil. Ia tahu, sore ini ia tidak akan menunggu hingga jam 7 malam. Ia tidak akan peduli lagi pada peringatan Maya. Jika putrinya sedang mempersiapkan tempat tidur untuk sesuatu atau seseorang di bawah ranjangnya, Arini harus menghancurkannya sebelum jam 7 malam tiba. Saat ia sampai di rumah, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Padahal pendingin ruangan tidak menyala. Arini berjalan melewati ruang tamu dan berdiri di depan pintu kamar Maya yang masih kosong karena pemiliknya belum pulang sekolah. Ia meletakkan tangannya di gagang pintu. Masih terkunci. Namun, dari celah di bawah pintu, ia melihat sesuatu yang membuatnya mual. Ada butiran-butiran tanah merah yang berceceran di atas lantai kayu, dan bau amis yang semalam samar, kini tercium sangat tajam, seolah-olah ada daging mentah yang dibiarkan membusuk di dalam sana. Arini tahu, waktu tidak lagi memihaknya. Ia harus menyelidiki kamar itu sekarang, sebelum Maya pulang dan kembali mengunci diri. Namun, saat ia hendak mencongkel pintu dengan linggis yang baru dibelinya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal masuk. Jangan masuk sebelum waktunya, Arini, atau Maya tidak akan pernah kembali dari jam 7 malam. Arini menjatuhkan linggisnya. Bagaimana mereka tahu namanya? Bagaimana mereka tahu dia ada di depan pintu? Ia melihat ke sekeliling rumah yang sepi, merasa bahwa setiap sudut dinding kini memiliki mata yang sedang mengawasinya dengan penuh kebencian. Ponsel di lantai itu masih menyala, menampilkan pesan ancaman yang membuat bulu kuduk Arini berdiri. Jangan masuk sebelum waktunya, Arini, atau Maya tidak akan pernah kembali dari jam 7 malam. Kalimat itu bukan sekadar gertakan, itu adalah belenggu yang mengikat keberanian Arini. Ia mundur selangkah, menatap pintu kamar yang tertutup rapat itu seolah-olah itu adalah gerbang menuju neraka. Bagaimana mungkin ada orang yang tahu apa yang sedang ia lakukan di dalam privasi rumahnya sendiri? Ia segera memeriksa setiap sudut langit-langit, mencari kamera tersembunyi atau lubang kecil yang mungkin dipasang oleh Maya atau orang lain. Namun, ia tidak menemukan apapun. Rumah itu tampak normal, namun atmosfernya terasa sangat berat, seolah-olah oksigen di sana telah digantikan oleh rasa cemas yang pekat. Pukul 14.30. Arini mendengar suara langkah kaki di teras. Ia segera menyembunyikan linggis dan senter di bawah sofa ruang tamu. Pintu depan terbuka, dan Maya melangkah masuk. Hari ini, keadaan Maya terlihat jauh lebih buruk. Seragamnya kotor terkena noda tanah di bagian lutut, dan tangannya terus gemetar. Tanpa sepatah kata pun, tanpa menatap ibunya yang berdiri kaku di dekat dapur, Maya berjalan masuk ke kamarnya. Ceklek, ritual itu dimulai lagi. Arini tidak bisa lagi menahan diri. Rasa penasaran yang bercampur dengan ketakutan luar biasa mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang berisiko. Ia tidak akan mendobrak pintu itu sekarang. Pesan ancaman tadi terlalu nyata untuk diabaikan, tapi ia harus tahu apa yang terjadi di dalam sana. Ia mengambil sebuah gelas kaca dari dapur. Dengan langkah yang sangat pelan, nyaris tanpa suara, ia mendekati pintu kamar Maya. Ia menempelkan dasar gelas ke permukaan kayu pintu dan menempelkan telinganya ke ujung gelas lainnya.
Ini adalah teknik lama yang ia harap bisa membantunya menembus keheningan yang menyesakkan itu. Awalnya, ia tidak mendengar apapun selain detak jantungnya sendiri yang berpacu liar. Namun, perlahan-lahan, sebuah suara mulai merayap masuk ke indera pendengarannya. Stroke, stroke, stroke. Itu suara gesekan. Seperti sesuatu yang berat sedang diseret di atas lantai kayu. Arini menahan napas. Gesekan itu berhenti, lalu diikuti oleh suara bisikan yang sangat pelan. Suara itu bukan suara Maya yang biasanya. Nadanya lebih rendah, serak, dan menggunakan intonasi yang tidak wajar. Hampir selesai, sebentar lagi dia akan bangun. Arini menutup mulutnya dengan tangan agar tidak berteriak. Apakah ada orang lain di dalam kamar itu? Tidak mungkin. Ia sudah mengawasi rumah ini sepanjang hari. Tidak ada jendela yang terbuka, dan tidak ada akses masuk lain kecuali pintu yang ia jaga. Tapi bisikan itu terdengar seperti sebuah dialog. "Jangan sekarang," bisik suara Maya. Kali ini Arini mengenalinya, meski suaranya terdengar sangat lelah. "Mama sedang mengawasi. Kamu harus diam." Darah Arini seolah berhenti mengalir. Maya sedang bicara dengan siapa? Apakah dia sedang berhalusinasi? Atau memang ada sosok yang bersembunyi di dalam sana sejak lama? Tiba-tiba, suara gesekan itu berubah menjadi suara benda tumpul yang beradu ritmis dengan lantai. Tak, tak, tak. Suaranya konsisten, seperti seseorang yang sedang mengetukkan palu kecil atau mungkin kuku jari yang keras ke lantai. Suara itu bergerak dari dekat pintu, menjauh ke arah tengah ruangan, dan berhenti tepat di posisi di mana ranjang Maya berada. Arini menempelkan telinganya lebih erat lagi. Kali ini ia mendengar suara yang lebih mengerikan. Suara kunyahan, lembut, basah, dan menjijikkan. Seperti suara seseorang yang sedang memakan daging mentah dengan rakus. "Makanlah yang banyak," bisik suara Maya lagi. "Sore ini adalah yang terakhir. Jam 7 nanti. Kamu harus siap." Rasa mual menyerang perut Arini. Ia menjauhkan gelas itu dari pintu. Tangannya gemetar hebat hingga gelas itu hampir jatuh. Apapun yang ada di dalam kamar itu bukanlah sesuatu yang normal. Ia teringat kata-kata Siska tentang tempat tidur untuk seseorang yang sudah mati. Apakah Maya menyembunyikan mayat? Ataukah sesuatu yang lebih buruk dari mayat? Sesuatu yang masih bisa makan dan bergerak? Arini melirik jam di dinding. Pukul 16.15, masih ada waktu panjang sebelum jam 7 malam. Ia merasa tidak bisa hanya menunggu. Pesan ancaman di ponselnya mungkin benar, tapi membiarkan putrinya berada di dalam sana dengan sesuatu, itu terasa seperti membiarkan Maya dimakan hidup-hidup oleh kegelapan. Ia berjalan menuju halaman samping rumah, mencoba melihat ke arah jendela kamar Maya dari luar. Seperti yang ia duga, jendela itu tertutup rapat dengan karton hitam dan lakban di setiap sisinya, tidak menyisakan sedikit pun celah untuk melihat ke dalam. Namun, saat ia berdiri di bawah jendela itu, ia menyadari sesuatu yang aneh pada tanah di bawah kakinya. Tanah di sekitar fondasi kamar Maya tampak terganggu. Ada gundukan tanah merah yang masih segar, kontras dengan tanah taman yang berwarna hitam kecoklatan. Arini berjongkok dan menyentuh tanah merah itu. Baunya sama dengan bau yang keluar dari kamar Maya, amis dan lembab. Ia mulai menggali sedikit dengan tangannya yang telanjang. Hanya beberapa inci di bawah permukaan. Jarinya menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Ia menarik benda itu keluar. Itu adalah sebuah kancing seragam sekolah. Kancing yang sama dengan yang dikenakan Maya. Tapi di kancing itu terdapat inisial yang ditulis dengan spidol permanen, C.A. Clarissa Adriani. Arini jatuh terduduk. Clarissa seharusnya sudah dimakamkan berminggu-minggu yang lalu. Kenapa barang miliknya ada di sini, tertanam di bawah jendela kamar Maya? Dan kenapa ada jejak tanah yang sama masuk ke dalam kamar putrinya? Ketakutan Arini kini berubah menjadi horor yang murni. Ia menyadari bahwa ancaman di ponselnya bukan datang dari manusia biasa yang mengintai, melainkan dari sebuah lingkaran setan yang telah menelan kesadaran putrinya. Suara-suara di balik pintu tadi bukan sekadar imajinasi. Maya sedang memelihara sesuatu. Sesuatu yang membutuhkan tanah merah,
membutuhkan kegelapan, dan mungkin membutuhkan tumbal pada jam 7 malam nanti. Arini berdiri, wajahnya mengeras. Ia tidak bisa lagi mengikuti aturan mereka. Ia harus masuk. Ia harus tahu apa yang ada di bawah ranjang itu sebelum jam 7 malam mengubah segalanya menjadi permanen. Ia kembali ke dalam rumah, mengambil linggis di bawah sofa, dan berdiri kembali di depan pintu kamar. Namun, saat ia hendak mengayunkan linggisnya, suara bisikan dari dalam kamar itu mendadak berhenti. "Mama!" Suara Maya terdengar dari balik pintu, sangat dekat, seolah dia sedang berdiri tepat di depan Arini dengan hanya terhalang selembar kayu. "Pergi dari sana. Dia tidak suka kamu mendengarkan." Suara Maya yang tiba-tiba muncul dari balik pintu itu seperti siraman air es di punggung Arini. Ia membeku. Linggis di tangannya terasa sangat berat. Bagaimana Maya bisa tahu? Arini telah bergerak sediam mungkin, nyaris tanpa suara, namun putrinya, atau apapun yang ada di dalam sana, tampaknya memiliki indera yang jauh melampaui manusia biasa. "Maya, buka pintunya." "Nak, Mama mohon." Suara Arini bergetar. Kini terang-terangan menunjukkan ketakutannya. "Mama tahu ada yang salah. Mama temukan kancing Clarissa di luar. Apa yang kamu lakukan di dalam sana? Siapa yang bersamamu?" Keheningan kembali menyelimuti. Tidak ada jawaban, tidak ada suara gesekan, bahkan tidak ada suara napas. Selama beberapa menit, Arini hanya berdiri mematung, menunggu reaksi. Namun, kesunyian itu justru lebih menyiksa daripada bisikan-bisikan tadi. Rasa putus asa mulai mengalahkan rasa takutnya. Arini tidak bisa lagi menunda. Ia yakin bahwa setiap detik yang berlalu adalah langkah lebih dekat menuju malapetaka bagi Maya. Dengan tekad yang bulat, ia menyelipkan ujung linggis yang pipih ke celah antara pintu dan kusen, tepat di dekat lubang kunci. "Maafkan Mama, Maya, tapi ini demi kebaikanmu." Arini menyentakkan linggis itu dengan seluruh kekuatannya. Kayu pintu mengerit kaku. Suara retakan kecil mulai terdengar. Ia menarik lagi, otot lengan dan bahunya menegang. Biasanya, pintu kayu standar di rumah ini akan menyerah dalam 2 atau 3 kali hentakan kuat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Pintu itu terasa sangat kokoh, seolah-olah di baliknya ada dinding beton yang menahannya. Ia mencoba lagi, kali ini dengan dorongan bahu yang kuat. Pintu itu bergeser hanya beberapa milimeter, namun tertahan oleh sesuatu yang sangat berat. Lewat celah sempit yang baru saja ia ciptakan, Arini mencoba mengintip. Di dalam sana sangat gelap, namun ia bisa melihat bayangan besar yang menutupi akses masuk. Maya telah memindahkan lemari pakaian jati yang besar dan berat untuk mengganjal pintu. Tidak masuk akal. Lemari itu membutuhkan setidaknya 3 orang dewasa untuk digeser, dan Maya, gadis kurus yang bahkan jarang makan itu, tidak mungkin bisa memindahkannya sendirian dalam waktu singkat. "Maya, singkirkan lemarinya!" Arini berteriak histeris. Kini ia mulai menendang-nendang pintu itu. Tiba-tiba, dari celah sempit itu, sebuah aroma yang sangat menyengat keluar. Bukan lagi sekadar bau tanah atau amis darah, tapi bau busuk yang tajam, seperti bangkai yang sudah berhari-hari tertutup di ruang pengap. Arini terbatuk, menutup hidungnya dengan sikut. Di saat yang sama, ia melihat sesuatu bergerak di celah pintu itu. Sebuah tangan. Bukan tangan Maya yang pucat, melainkan tangan yang terlihat keabu-abuan, dengan kuku-kuku yang panjang dan kotor oleh tanah merah. Tangan itu muncul dari kegelapan di balik lemari, mencoba meraih ke arah celah pintu, seolah ingin mencengkeram jemari Arini yang sedang memegang linggis. Arini tersentak mundur, melepaskan linggisnya hingga jatuh berdenting di atas lantai. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia merasa bisa pingsan kapan saja. Tangan itu. Tangan siapa itu? Itu bukan tangan remaja. Itu adalah tangan yang tampak layu, namun memiliki kekuatan yang mengerikan. "Pergi, Ma." Suara Maya terdengar lagi, namun kali ini diikuti oleh suara isakan tangis yang tertahan. Mama tidak mengerti. Kalau Mama masuk sekarang, dia akan marah. Dia bilang ritualnya harus sempurna. Tinggal sedikit lagi sampai jam 7.
Siapa yang marah? Maya? Siapa? Dia? Arini berteriak sambil menggedor pintu dengan tangan kosong. Katakan pada Mama. Mama akan panggil polisi. Mama akan minta bantuan. Jangan. Maya menjerit dari dalam. Suaranya terdengar sangat ketakutan. Kalau polisi datang, dia akan mengambilku. Dia sudah mengambil Clarissa karena dia melanggar janji. Tolong, Ma, pergi ke ruang tamu. Jangan kembali ke sini sampai jam 7. Arini jatuh terduduk di depan pintu. Air mata kini mengalir deras membasahi pipinya. Ia merasa sangat tidak berdaya. Pintu itu diganjal oleh beban yang mustahil dipindahkan. Dan ada ancaman nyata yang bersembunyi di balik kegelapan itu. Ia teringat pesan di ponselnya tadi. Jangan masuk sebelum waktunya. Ia menyadari bahwa kekerasan fisik tidak akan berhasil. Ia butuh cara lain. Ia harus mencari tahu lebih banyak tentang ritual ini. Jika Maya bilang jam 7 adalah waktunya, maka ia masih punya waktu sekitar 2 jam lagi. Arini berdiri dengan kaki yang lemas. Ia meninggalkan linggisnya tergeletak di depan pintu yang kini sedikit menganga namun tetap tak bisa dimasuki. Ia berjalan menuju ruang kerja mendiang suaminya, mencari kunci duplikat atau mungkin denah rumah. Ia ingat rumah ini adalah rumah tua yang mereka beli dari seorang kolektor barang antik. Apakah mungkin ada rahasia di konstruksi kamar itu yang tidak ia ketahui? Sambil mencari-cari di laci, Arini mencoba menenangkan pikirannya. Ia harus berpikir jernih seperti seorang ibu yang sedang menyelamatkan anaknya dari kobaran api. Ia mengambil ponselnya lagi, mencari tahu tentang The 7-Minute Circle yang disebutkan Siska tadi pagi. Di sebuah forum internet yang tersembunyi, ia menemukan sebuah utas yang membicarakan tentang legenda urban di sekolah-sekolah lokal. Di sana disebutkan bahwa ritual itu melibatkan pemanggilan kembali jiwa yang belum tenang dengan menggunakan tanah dari makamnya sebagai media. Anggota ritual harus memberi makan jiwa tersebut dengan energi mereka, atau sesuatu yang lebih fisik, selama beberapa jam setiap hari di tempat yang gelap. Satu komentar di forum itu membuat jantung Arini berhenti sejenak. Jika kau mencium bau tanah merah di dalam rumah, itu bukan lagi sekadar pemanggilan. Itu adalah proses pertukaran. Satu nyawa untuk satu nyawa. Arini menutup mulutnya. Satu nyawa untuk satu nyawa. Apakah Maya sedang mencoba membangkitkan Clarissa dengan mengorbankan dirinya sendiri? Ataukah sesuatu yang lain sedang mencoba merayap masuk ke dunia ini melalui tubuh Maya? Ia melirik jam dinding di ruang kerja. Pukul 17.15, cahaya oranye senja mulai masuk melalui jendela, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menakutkan di dinding. Arini menyadari bahwa ia tidak bisa menunggu sampai jam 7 malam. Jika ia menunggu, saat pintu itu terbuka nanti, mungkin yang keluar dari sana bukan lagi putrinya. Ia harus mencari cara untuk melihat ke bawah ranjang itu tanpa harus lewat pintu depan. Dan saat itulah, ia teringat sesuatu. Di bawah karpet ruang tengah, ada sebuah lubang kontrol kecil untuk pipa air yang melintasi bagian bawah rumah, tepat menuju ke arah kamar Maya. Setiap rumah tua memiliki rahasia yang tertimbun di bawah lantainya, dan rumah ini tidak terkecuali. Arini merangkak di atas karpet ruang tengah. Napasnya memburu saat ia menyibakkan permadani tebal yang sudah bertahun-tahun tidak dipindahkan. Di sana, di balik debu yang menebal, terdapat sebuah penutup kayu persegi, lubang kontrol pipa yang pernah disebutkan oleh suaminya saat mereka pertama kali pindah. Dengan tangan yang masih gemetar, Arini mencongkel penutup itu. Bau apek dari ruang bawah tanah yang sempit dan lembab segera menyeruak. Ia menyalakan senter besarnya, menyorotkan cahaya ke dalam kegelapan di bawah sana. Ruang itu hanya setinggi setengah meter, penuh dengan pipa-pipa berkarat dan jaring laba-laba. Namun, ia tahu pipa utama itu berjalan lurus tepat di bawah kamar Maya. Arini masuk ke dalam lubang itu dengan susah payah. Bahunya bergesekan dengan beton yang dingin, dan tanah yang basah mengotori pakaiannya. Ia merangkak maju, inci demi inci, mengabaikan rasa sesak yang mulai menyerang paru-parunya. Pikirannya hanya tertuju pada satu hal, mencapai titik di bawah ranjang Maya. Setelah merangkak sekitar 5 meter, ia berhenti. Di atas kepalanya, ia melihat celah di antara papan lantai kayu kamar Maya yang mulai melapuk.
Ia mematikan senternya agar cahayanya tidak terlihat dari atas, lalu menempelkan matanya ke celah terkecil. Pemandangan di atas sana adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi oleh beberapa batang lilin hitam yang diletakkan di setiap sudut ruangan. Maya duduk di tengah lantai, namun ia tidak sedang duduk bersila dengan tenang. Tubuhnya melengkung ke belakang dengan posisi yang tidak alami, seolah-olah tulang belakangnya telah dipaksa mengikuti bentuk yang berbeda. Yang paling mengerikan adalah perubahan fisiknya. Kulit Maya yang biasanya kuning langsat kini berubah menjadi abu-abu pucat, hampir transparan hingga pembuluh darah kebiruannya terlihat menonjol di permukaan. Rambutnya tampak rontok di beberapa bagian, menyisakan kulit kepala yang merah dan teriritasi. Hampir-hampir. Maya bergumam. Suaranya bukan lagi bisikan, melainkan geraman rendah yang bergetar di papan lantai tempat Arini menempelkan telinganya. Arini melihat Maya meraih sebuah mangkuk keramik di dekatnya. Di dalam mangkuk itu terdapat cairan kental berwarna merah gelap yang dikelilingi oleh gundukan tanah merah yang masih basah. Maya mengambil segenggam tanah itu, mencampurnya dengan cairan tersebut, dan mulai membalurkannya ke seluruh lengannya yang penuh dengan luka lebam. Setiap kali tanah itu menyentuh kulitnya, Maya merintih, namun matanya yang terbuka lebar tetap menunjukkan kekosongan yang mengerikan. Tiba-tiba, Maya bergerak merangkak menuju ranjangnya. Arini menahan napas, memosisikan matanya tepat di bawah area kolong ranjang. Dari tempatnya berada di bawah lantai, Arini bisa melihat dengan jelas apa yang ada di kolong itu melalui celah papan. Di bawah ranjang itu, tanah lantainya telah digali. Ada sebuah lubang memanjang seukuran tubuh manusia. Dan di dalam lubang itu, dibungkus oleh kain kafan yang sudah kotor dan penuh noda tanah merah, ada sesuatu yang berbentuk seperti tubuh manusia. Arini ingin berteriak, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Benda di dalam lubang itu tidak diam. Kain kafannya bergejolak pelan, naik turun seperti mengikuti ritme napas yang berat. Maya membungkuk di tepi lubang itu, membelai bagian yang seharusnya adalah kepala dari sosok di bawah ranjangnya. "Sabar, Clarissa," bisik Maya. "Sebentar lagi jam 7. Mama tidak akan bisa menghentikan kita. Kamu akan mendapatkan kulit yang baru, dan aku akan bebas dari rasa bersalah ini." Arini merasa dunia di sekelilingnya berputar. Kulit yang baru? Apa maksud Maya? Apakah putrinya sedang menyerahkan tubuhnya sendiri untuk menjadi wadah bagi temannya yang sudah mati? Kaitan antara satu nyawa untuk satu nyawa kini terasa begitu nyata dan mengancam. Maya mulai melantunkan mantra dalam bahasa yang terdengar seperti suara desis ular. Setiap kali ia bersuara, suhu di ruang bawah tanah itu turun drastis. Arini bisa melihat uap napasnya sendiri di bawah sana. Tiba-tiba, tangan keabu-abuan dengan kuku panjang yang ia lihat di pintu tadi muncul dari dalam kain kafan di bawah ranjang. Tangan itu mencengkeram tangan Maya, dan Maya tidak menghindar. Ia justru membiarkan kuku-kuku tajam itu merobek kulit lengannya, membiarkan darahnya menetes masuk ke dalam lubang tanah merah tersebut. Arini tidak tahan lagi. Ia harus keluar dari sini. Ia harus membawa bantuan sebelum jam 7 malam, sebelum proses pertukaran itu selesai sepenuhnya. Saat ia mencoba berbalik di ruang sempit itu, kakinya secara tidak sengaja menyenggol pipa besi yang besar. Teng! Suara itu bergema keras di seluruh kolong rumah. Di atas sana, mantra Maya mendadak berhenti. Keheningan yang mematikan kembali menguasai rumah itu. Arini membeku. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia takut suara detaknya bisa terdengar ke atas. Perlahan, Arini melihat sebuah mata mengintip dari celah lantai kayu di atasnya. Mata yang tidak memiliki bagian putih, hanya lingkaran hitam pekat yang penuh dengan kebencian. Bukan mata Maya. Itu adalah mata dari sesuatu yang ada di bawah ranjang. Ada pengganggu. Suara serak itu terdengar tepat di atas telinga Arini. Arini segera merangkak mundur secepat yang ia bisa. Tangannya tergores batu dan wajahnya terkena jaring laba-laba. Namun ia tidak peduli. Ia harus keluar dari lubang itu sekarang juga. Ia mendengar suara papan lantai di atasnya berderit keras. Seolah-olah sesuatu yang berat sedang mencoba mencungkil papan-papan itu untuk mencapainya. Dengan sisa tenaganya,
Arini berhasil mencapai lubang kontrol di ruang tamu dan melompat keluar. Ia segera menggeser kembali penutup kayu dan menarik sofa berat untuk menutupinya. Ia berdiri di tengah ruangan. Napasnya tersengal-sengal. Seluruh tubuhnya kotor oleh tanah. Ia melirik jam. Pukul 18.15. Tinggal 45 menit lagi. Arini menyadari ia tidak bisa melawan ini sendirian. Ia tidak bisa melawan sesuatu yang sudah tidak memiliki nyawa namun menginginkan kehidupan. Ia berlari menuju meja telepon. Tangannya gemetar hebat saat menekan 3 angka darurat. Halo? Polisi? Tolong rumah saya, putri saya. Arini terisak. Ada mayat di bawah ranjangnya. Cepat datang, sebelum jam 7. Suara operator polisi di seberang telepon terasa seperti satu-satunya jangkar yang menahan Arini agar tidak tenggelam dalam lautan kegilaan. Setelah memberikan alamat lengkap dan melaporkan adanya indikasi tindak kriminal serta ancaman nyawa, Arini meletakkan ponselnya dengan tangan yang masih mati rasa. Polisi menjanjikan bantuan dalam waktu 15 hingga 20 menit. Namun, di dalam rumah yang dikepung keheningan mencekam ini, 20 menit terasa seperti keabadian. Arini berdiri di tengah ruang tamu. Matanya terpaku pada jam dinding. Pukul 18.25. Tiba-tiba, sebuah suara benturan keras berasal dari kamar Maya. Brak! Bukan suara pintu yang didobrak, melainkan suara kaca jendela yang pecah. Arini tersentak. Ia segera berlari ke arah halaman samping, mengabaikan rasa takutnya. Apakah Maya mencoba kabur? Ataukah sesuatu itu yang mencoba keluar? Di luar, Arini melihat karton hitam yang menutupi jendela kamar Maya telah robek. Sosok Maya terlihat memanjat keluar dari jendela yang pecah itu. Gerakannya kaku, aneh, seolah-olah sendi-sendinya tidak lagi berfungsi dengan benar. Begitu kakinya menyentuh tanah, ia tidak menoleh ke arah ibunya. Maya berlari menuju pintu gerbang dengan kecepatan yang tidak wajar, membawa sebuah tas kain kecil yang tampak berat. Maya! Berhenti! Teriak Arini. Maya tidak berhenti. Ia terus berlari keluar gerbang dan menghilang di kegelapan gang yang menuju ke arah pemakaman umum di belakang kompleks perumahan. Arini berdiri bimbang. Ia harus mengejar putrinya. Tapi ia teringat pada pintu kamar yang kini tidak lagi dijaga. Inilah kesempatannya. Kesempatan yang ia cari selama ini. Maya baru saja keluar rumah dalam keadaan terburu-buru. Mungkin karena ia merasa ritualnya terganggu atau ada sesuatu yang harus ia jemput untuk puncak jam 7 malam nanti. Dan yang terpenting, ia lupa, atau sengaja meninggalkan, kamar itu dalam keadaan tidak terkunci dari luar. Arini berlari kembali ke dalam rumah. Ia menuju pintu kamar Maya. Benar saja, pintu itu kini sedikit terbuka karena ganjalan lemari di baliknya sudah bergeser akibat guncangan saat Maya memanjat keluar tadi. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Arini mendorong pintu itu. Lemari jati itu bergeser perlahan, mengeluarkan suara derit yang memilukan di atas lantai kayu, sampai akhirnya celahnya cukup lebar bagi Arini untuk masuk. Begitu melangkah ke dalam, indera penciuman Arini langsung diserang oleh bau busuk yang begitu pekat hingga ia harus menutup mulut agar tidak muntah. Kamar itu gelap, hanya menyisakan keremangan dari sisa-sisa lilin yang hampir habis. Lantai kamar itu tidak lagi terlihat seperti lantai kamar remaja. Hampir seluruh permukaannya tertutup tanah merah yang basah dan lengket. Arini menyalakan senternya. Cahaya putih yang tajam menyapu ruangan. Di dinding, ada tulisan-tulisan acak yang dibuat dengan darah atau cairan merah. Nyawa untuk nyawa. Jam 7 adalah kepulangan. Ia mengarahkan senternya ke arah ranjang. Goresan-goresan di lantai yang ia lihat dari bawah tadi tampak lebih mengerikan dari atas. Papan-papan lantai di bawah ranjang telah dicongkel secara kasar. Ya Tuhan! Bisik Arini. Ia berlutut di samping ranjang. Tangannya gemetar hebat. Ia harus melihatnya. Ia harus tahu apa yang telah membuat putrinya menjadi monster. Ia menarik spray yang menjuntai menutupi kolong ranjang, lalu menyorotkan senternya tepat ke dalam lubang yang ada di sana. Awalnya, ia hanya melihat gundukan tanah merah. Namun, saat cahaya senter menyentuh bagian tengah lubang, ia melihat kain kafan itu. Kain itu tidak lagi membungkus tubuh dengan rapi.
Kain itu sobek-sobek, menampakkan apa yang ada di dalamnya. Di dalam lubang itu, ada sebuah kerangka yang masih memiliki sisa-sisa daging yang membusuk. Tapi itu bukan sekadar mayat biasa. Kerangka itu diposisikan sedemikian rupa sehingga tangan-tangannya menggenggam foto keluarga Arini, khususnya wajah Arini yang sudah dicongkel bagian matanya. Di sekeliling mayat itu, terdapat benda-benda milik siswi-siswi yang dilaporkan hilang, sebuah dasi sekolah, penjepit rambut, dan sebuah kalung perak yang Arini kenali sebagai milik Clarissa. Namun, kejutan yang paling menghancurkan hati Arini ada di bagian paling bawah lubang itu. Di bawah tengkorak mayat tersebut, terselip sebuah buku harian dengan sampul berwarna biru muda, buku harian Maya. Arini meraih buku itu dengan tangan gemetar. Ia membukanya secara acak. Tulisan di dalamnya semakin lama semakin tidak terbaca, berubah dari tulisan tangan yang rapi menjadi coretan liar yang penuh amarah. 20 Oktober. Clarissa bilang aku yang terpilih. Aku tidak mau. Tapi dia mengancam akan menyakiti Mama. Dia bilang kalau aku tidak memberinya makan setiap hari di jam 7, dia akan mengambil Mama sebagai gantinya. 2 November. Aku harus menggali lebih dalam. Dia mulai meminta daging. Aku tidak punya pilihan. Aku memberikan darahku. Tapi dia bilang itu tidak cukup. Dia butuh rumah baru. Hari ini, dia bilang jam 7 malam ini adalah puncaknya. Jika polisi datang, atau jika Mama masuk, ritualnya gagal dan dia akan menyeret kami berdua ke bawah tanah. Arini terisak. Jadi, selama ini Maya bukan sedang melakukan ritual karena keinginannya sendiri. Dia sedang berusaha melindungi Arini dari sesuatu yang ia yakini sebagai roh Clarissa, atau apapun yang mendiami mayat di bawah ranjang ini. Maya mengurung diri bukan untuk bersembunyi dari ibunya, tapi untuk menahan sesuatu itu agar tidak keluar dan menyakiti Arini. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar di kejauhan, membelah kesunyian malam. Cahaya lampu biru dan merah mulai memantul di dinding kamar yang kotor itu. Arini berdiri, merasa lega sekaligus ngeri. Bantuan telah datang. Namun, saat ia hendak keluar untuk menyambut polisi, ia mendengar suara dari bawah ranjang. Shrek! Shrek! Mayat di dalam lubang itu bergerak. Tangan keabu-abuan yang tadi ia lihat kini mencengkeram pinggiran lubang, mencoba menarik dirinya ke atas. Di saat yang sama, jam di ruang tamu mulai berdentang. Teng, teng, teng. 7 kali. Tepat jam 7 malam. Dan dari arah pintu kamar yang masih terbuka, Maya berdiri di sana. Tapi dia tidak sendiri. Di belakangnya, dalam kegelapan lorong, berdiri sebuah bayangan hitam tinggi dengan mata yang bersinar merah redup. Maya menatap ibunya dengan tatapan yang kini tidak lagi kosong, melainkan penuh dengan air mata ketakutan. Mama! Bisik Maya. Sudah terlambat. Jam 7 sudah tiba. Suara gedoran keras di pintu depan rumah beradu dengan dentang jam ke-7. Cahaya lampu strobo polisi yang memantul di plafon kamar menciptakan siluet yang berkedip-kedip, membuat pemandangan di dalam kamar Maya tampak seperti potongan film horor yang rusak. Arini berdiri membeku di antara lubang di bawah ranjang dan sosok putrinya yang berdiri di ambang pintu. Polisi! Buka pintunya. Kami menerima laporan darurat. Suara tegas dari luar sana terdengar, namun bagi Arini, suara itu seolah berasal dari dimensi yang berbeda. Fokusnya terkunci pada sosok hitam di belakang Maya. Bayangan itu tidak memiliki bentuk yang pasti, hanya sebuah masa kegelapan yang seolah menyedot cahaya di sekitarnya. Maya, lari ke sini, dekat dengan Mama, teriak Arini. Suaranya parau karena debu dan ketakutan. Namun Maya tidak bergerak. Tubuhnya gemetar hebat. Aku tidak bisa. Kakiku tertanam. Isaknya. Arini melihat ke bawah, dan jantungnya hampir berhenti. Tanah merah yang memenuhi lantai kamar itu seolah hidup. Lumpur pekat mulai merayap naik membungkus pergelangan kaki Maya, mengikatnya di tempat. Di saat yang sama, sosok di bawah ranjang itu mulai keluar sepenuhnya dari lubang. Arini menyorotkan senternya, dan pemandangan itu membuatnya mual. Bukan lagi sekadar kerangka. Mayat itu terbalut lapisan tanah dan daging busuk yang seolah-olah ditenun kembali secara kasar.
Wajahnya yang hancur menatap Arini dengan satu rongga mata yang kosong dan satu mata lain yang bersinar dengan intensitas yang sama dengan bayangan di belakang Maya. "Clarissa!" bisik Arini dengan rasa ngeri yang luar biasa. Sosok itu mengeluarkan suara lengkingan yang memekakan telinga. Sebuah jeritan yang tidak berasal dari pita suara manusia. Bersamaan dengan itu, pintu depan rumah hancur didobrak. Dua petugas polisi masuk dengan senjata teracung, diikuti oleh seorang detektif berpakaian sipil. "Jangan bergerak. Angkat tangan," teriak salah satu petugas saat mereka mencapai lorong. Namun, langkah mereka terhenti seketika saat melihat pemandangan di kamar Maya. Bau busuk yang tadi hanya tercium samar kini menghantam mereka seperti dinding fisik. Detektif itu, seorang pria parubaya bernama AKP Gunawan, menutup hidungnya dengan sapu tangan. Matanya terbelalak melihat mayat yang merayap keluar dari bawah ranjang. "Apa-apaan ini?" gumam Gunawan. Senjatanya bergetar. "Tolong putri saya." Arini menjerit, menunjuk ke arah Maya. Para polisi mencoba maju, namun lantai kamar Maya seolah menolak mereka. Setiap kali mereka melangkah, tanah merah itu menjadi licin dan menghisap sepatu mereka. Sosok bayangan di belakang Maya mengeluarkan raungan rendah yang menggetarkan kaca-kaca jendela yang tersisa. Arini, didorong oleh insting seorang ibu, mengabaikan rasa takutnya pada mayat yang merangkak di dekatnya. Ia melompat melintasi ranjang, mencoba meraih tangan Maya. Saat kulit mereka bersentuhan, Arini merasakan sengatan listrik yang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia melihat ke bawah ranjang sekali lagi saat ia menarik Maya. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang sebenarnya. Di dalam lubang itu, di bawah kerangka Clarissa, bukan hanya ada buku harian. Ada sebuah kotak kayu kecil yang terbuka, berisi potongan-potongan rambut, kuku, dan botol-botol kecil berisi cairan yang tampak seperti darah segar. Di sana juga ada sebuah jimat dari perunggu yang memancarkan aura kegelapan yang pekat. Itulah jantung dari ritual ini. Itulah yang mengikat jiwa Clarissa, atau apapun yang menyerupainya, ke rumah ini. "Ambil kotaknya. Hancurkan kotaknya." Arini berteriak kepada polisi. Namun para petugas itu sedang sibuk menahan muntah dan mencoba menyeimbangkan diri di atas lantai yang kini berubah menjadi rawa lumpur merah. Mayat Clarissa kini sudah berdiri sepenuhnya. Ia bergerak menuju Maya dengan gerakan patah-patah. "Kulit aku butuh kulit." Suara itu terdengar seperti gesekan batu nisan. AKP Gunawan, menyadari bahwa ini bukan kasus kriminal biasa, melepaskan tembakan. Duar! Peluru menghantam bahu mayat itu. Namun tidak ada darah yang keluar. Hanya tanah kering yang berhamburan. Mayat itu bahkan tidak goyah. "Tembak kotaknya. Di bawah ranjang." Arini berseru lagi. Salah satu petugas polisi melihat kotak kayu di dalam lubang tersebut. Ia mengarahkan moncong pistolnya dan melepaskan 2 tembakan beruntun. Kotak itu hancur berkeping-keping, melepaskan kepulan asap hitam yang berbau belerang. Seketika, jeritan memekakan telinga terdengar dari seluruh penjuru kamar. Sosok bayangan di belakang Maya lenyap seperti asap yang ditiup angin. Lumpur merah yang mengikat kaki Maya mengering dan retak dalam sekejap. Mayat Clarissa yang tadinya berdiri tegak tiba-tiba ambruk, hancur menjadi tumpukan tulang dan tanah kering yang tak bernyawa. Keheningan yang mencekam tiba-tiba jatuh. Kamar itu kembali menjadi kamar biasa, meski dalam kondisi hancur berantakan dan kotor. Bau busuk itu perlahan memudar, digantikan oleh aroma mesiu dari tembakan polisi. Maya jatuh pingsan ke pelukan Arini. Tubuhnya masih sedingin es. Namun napasnya mulai terdengar lebih teratur. Arini memeluk putrinya erat-erat. Air mata kelegaan mengalir deras di pipinya. AKP Gunawan mendekat dengan hati-hati, memeriksa tumpukan tulang yang kini berserakan di lantai. Ia menatap Arini dengan tatapan yang penuh tanya dan kengerian yang dalam. "Ibu Arini," suaranya berat. "Saya rasa Anda harus ikut kami ke kantor. Bukan sebagai tersangka, tapi untuk menjelaskan bagaimana bisa ada mayat siswi yang sudah dinyatakan dikubur 3 minggu lalu, berada di bawah ranjang putri Anda dalam kondisi seperti ini." Arini menatap ke bawah ranjang. Lubang itu masih ada di sana, gelap dan menganga. Ia tahu,
Meski ritual ini telah dihentikan, luka di jiwa Maya, dan rahasia tentang apa yang sebenarnya terjadi di SMA Taruna Bakti, baru saja akan dimulai proses pengungkapannya. Saya akan bicara, bisik Arini. Tapi tolong, selamatkan putri saya dahulu. Saat petugas medis masuk dengan tandu, Arini melihat ke arah jendela. Di luar sana, jam 7:10. Kegelapan malam tampak lebih pekat dari biasanya, dan ia merasa, di sudut-sudut kota ini, masih banyak jam 7 malam lain yang sedang menunggu korbannya. Cahaya biru merah dari lampu strobo polisi masih berdenyut di dinding ruang tamu, memberikan kesan horor yang belum usai. Ambulans telah membawa Maya ke rumah sakit dengan pengawalan ketat. Arini duduk di sofa. Sebuah selimut darurat dari aluminium membalut bahunya yang terus bergetar. Di depannya, AKP Gunawan berdiri sambil menyesap kopi hitam dari gelas plastik. Matanya tidak lepas dari pintu kamar Maya yang kini dipasangi garis polisi, pelis lain. Kami sudah mengonfirmasi identitas Maya tersebut lewat catatan gigi, ujar Gunawan dengan suara rendah. Itu memang Clarissa Adriani. Masalahnya, makam Clarissa di TPU Jeruk Purut baru saja diperiksa oleh tim lapangan kami. Makamnya kosong, Bu Arini. Jenazahnya dicuri tepat di malam pemakamannya 3 minggu lalu. Arini menutup wajah dengan kedua tangannya. Maya hanya korban. Pak, dia diancam. Dia mencoba melindungi saya. Kami menemukan lebih dari sekadar mayat di sana, Gunawan melanjutkan. Nadanya kini lebih formal dan dingin. Tim forensik menemukan ponsel di dalam tas kain yang tadi dibawa Maya saat ia mencoba lari. Isinya mengerikan. Ada grup percakapan terenkripsi. Namanya The 7-Minute Circle. Dan Maya bukan satu-satunya anggota di lingkungan ini. Arini mendongak. Apa maksud Anda? Ada instruksi terperinci tentang cara merawat jenazah, cara memberi makan roh dengan darah anggota, dan yang paling gila, jadwal untuk melakukan transisi jiwa. Malam ini, jam 7 malam, seharusnya menjadi waktu bagi Clarissa untuk bangun, menggunakan tubuh putri Anda. Jika Anda tidak menelepon kami, jika kami terlambat 10 menit saja. Gunawan tidak melanjutkan kalimatnya, namun kilat kengerian di matanya sudah cukup menjelaskan. Tiba-tiba, ponsel Gunawan berdering. Ia menjauh sedikit untuk mengangkatnya. Wajahnya yang tadinya tenang berubah menjadi pucat pasi. Ia kembali menghampiri Arini dengan langkah terburu-buru. Ibu harus ikut saya ke rumah sakit sekarang. Sekarang juga. Ada apa? Apa terjadi sesuatu pada Maya? Arini langsung berdiri. Jantungnya kembali berdegup kencang. Bukan hanya Maya. 3 siswi lain dari SMA Taruna Bakti dilarikan ke UGD dalam waktu yang bersamaan. Gejalanya sama, penurunan suhu tubuh drastis, kejang-kejang, dan mereka terus menggumamkan nama putri Anda. Di dalam mobil polisi yang melaju kencang membelah malam, Arini merasa seolah-olah ia sedang terjebak dalam pusaran badai yang belum berakhir. Ia menyadari bahwa menghancurkan kotak kayu di bawah ranjang hanyalah memotong satu dahan dari pohon yang sangat besar dan beracun. Ritual itu bersifat kolektif. Sesampainya di rumah sakit Bayangkara, suasana sangat kacau. Para orang tua menangis di lorong, sementara petugas medis berlarian membawa tabung oksigen. Arini dipandu menuju ruang isolasi tempat Maya dirawat. Di sana, melalui kaca transparan, ia melihat Maya terbaring dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Namun, ada yang salah. Maya tidak sedang tidur. Matanya terbuka lebar, namun bola matanya terus bergerak mengikuti sesuatu yang tidak terlihat di langit-langit ruangan. Mulutnya komat kamit tanpa suara. Arini mendekat ke kaca. "Mai, ini Mama." Tiba-tiba, ketiga siswi lain yang berada di bilik sebelah mulai berteriak serempak. Suaranya melengking tinggi, persis seperti suara mayat Clarissa di bawah ranjang tadi. "Di mana kotaknya? Siapa yang menghancurkannya?" Teriak salah satu siswi, seorang gadis berambut pendek yang Arini kenali sebagai teman sekelas Maya. AKP Gunawan segera memerintahkan anak buahnya untuk menjaga pintu masuk. "Bu Arini, dengarkan saya. Apakah ada sesuatu yang Maya berikan pada ibu? Benda apapun? Surat?
Kunci. Sebelum dia mulai mengurung diri, Arini mencoba mengingat-ingat. Pikirannya buntu. Namun, ia teringat pada hari pertama Maya berubah. Ia memberikan sebuah kalung perak kecil kepada Arini, katanya sebagai hadiah ulang tahun yang dipercepat. Arini saat itu sedang memasak dan hanya memasukkannya ke dalam saku celemek, lalu memindahkannya ke kotak perhiasan di kamar utama. Kalung. Bisik Arini. Sebuah kalung perak dengan bandul berbentuk cakram. Cakram itu adalah kunci cadangan, kata sebuah suara dari belakang mereka. Seorang pria tua dengan janggut putih tipis muncul. Ia mengenakan seragam rumah sakit, namun Gunawan memperkenalkannya sebagai Profesor Hadi, ahli antropologi budaya yang sering membantu polisi dalam kasus-kasus berbau okultisme. Ritual The 7-Minute Circle menggunakan media simpanan energi. Jika kotak di bawah ranjang hancur, energi itu akan mencari wadah terdekat yang sudah ditandai. Kalung itu adalah tanda untuk Anda, Bu Arini. Mereka tidak hanya mengincar Maya. Mereka membutuhkan satu keluarga untuk menjadi inang permanen. Arini merasa mual. Jadi, selama ini ia juga menjadi target. Maya mengurung diri bukan hanya untuk memberi makan roh itu, tapi untuk menjauhkan tanda itu dari jangkauan Clarissa. Jika kalung itu masih ada di rumah Anda, maka ritual itu belum selesai, Profesor Hadi memperingatkan. Dan sesuatu yang baru saja kehilangan tubuh fisiknya, jiwa Clarissa yang marah, sedang menuju ke sana sekarang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Tepat saat itu, lampu rumah sakit berkedip-kedip dan mati total. Kegelapan pekat menyelimuti lorong. Dalam keheningan itu, Arini mendengar suara yang sangat ia kenali dari balik kaca ruang isolasi. Suara gesekan kuku di atas kaca. Sruk, sruk, sruk. Arini menoleh. Di dalam kegelapan, mata Maya bersinar merah. Namun bukan itu yang paling menakutkan. Di pantulan kaca, Arini melihat sosok Clarissa berdiri tepat di belakangnya. Meski di lorong itu tidak ada siapa-siapa. Mama. Suara itu bukan suara Maya. Itu adalah suara kolektif dari 4 gadis di ruangan itu. Kenapa Mama panggil polisi? Padahal kami hampir pulang. Ponsel Arini bergetar. Sebuah panggilan masuk dari rumah. Padahal tidak ada siapapun di rumahnya saat ini. Ia mengangkatnya dengan tangan gemetar. Hanya ada suara deru angin dan satu kalimat yang dibisikkan dengan sangat jelas. Aku sudah di dalam kamar utama. Arini. Kalungnya sangat cantik. Kegelapan di lorong rumah sakit terasa seperti cairan kental yang menyumbat paru-paru Arini. Suara dari telepon itu, suara yang berasal dari rumahnya sendiri, adalah lonceng kematian. AKP Gunawan segera menyalakan senter taktisnya. Cahayanya membelah kegelapan, memperlihatkan wajah-wajah petugas yang tegang. Kita harus kembali ke rumah Anda, Bu Arini, perintah Gunawan. Profesor, tolong jaga pasien di sini. Jangan biarkan siapapun masuk atau keluar dari bilik isolasi ini. Arini berlari menuju mobil polisi dengan sisa tenaga yang ia miliki. Pikirannya terbagi antara Maya yang terbaring kaku di dalam sana dan ancaman yang kini menduduki kamar utamanya. Di dalam mobil yang melaju dengan sirine yang meraung, Arini hanya bisa berdoa. Ia menyadari satu kebenaran yang menyakitkan. Maya tidak pernah menjadi pelaku. Maya adalah martir. Putrinya telah mengorbankan kewarasannya, kesehatannya, bahkan jiwanya, untuk menjaga agar sesuatu itu tetap terkunci di bawah ranjang, jauh dari jangkauan Arini. Sesampainya di depan rumah, suasana tampak sangat sunyi. Tidak ada lampu yang menyala. Namun, bau tanah merah yang tadi sempat memudar kini kembali tercium, bahkan dari jarak 10 meter di luar pagar. Bau itu merayap keluar dari ventilasi rumah seperti kabut yang tak kasat mata. Tetap di belakang saya, bisik Gunawan sambil mencabut senjatanya. 2 petugas lain mengitari rumah menuju pintu belakang. Begitu mereka melangkah masuk ruang tamu, hawa dingin yang menggigit menyambut mereka. Arini melihat jejak tanah merah membentuk tapak kaki kecil yang menuju ke arah tangga, menuju ke kamar utamanya. Jejak itu tidak terlihat seperti jejak manusia. Bentuknya terlalu panjang, dengan bekas seretan kuku di setiap langkahnya.
Mereka sampai di depan pintu kamar utama. Pintu itu sedikit terbuka. Dari dalamnya, terdengar suara senandung pelan, sebuah melodi pengantar tidur yang dulu sering dinyanyikan Arini untuk Maya. Namun suara itu kini terdengar berlapis, seolah ada 10 suara anak perempuan yang bernyanyi dalam satu nada yang sumbang. Gunawan menendang pintu hingga terbuka lebar. Cahaya senter menyapu ruangan dan berhenti tepat di atas meja rias Arini. Di sana, duduk sebuah sosok yang membuat jantung Arini seolah berhenti berdetak. Sosok itu mengenakan daster milik Arini, namun tubuhnya terlalu kecil dan ringkih. Saat sosok itu menoleh, Arini melihat wajah Clarissa yang telah membusuk, namun ia kini mengenakan kalung perak dengan bandul cakram itu di lehernya. "Halo, Mama," desis sosok itu. Kalung di lehernya berpendar dengan cahaya ungu yang redup dan menyakitkan mata. "Lepaskan kalung itu," teriak Gunawan. "Jika dilepaskan, wadahnya akan hancur." Sosok itu tertawa, suara tawa yang kering. "Dan jika wadah ini hancur, maka jiwa yang ada di rumah sakit pun akan ikut lenyap. Kami semua terhubung oleh perak ini." Arini maju selangkah, mengabaikan tarikan tangan Gunawan yang mencoba menahannya. "Apa yang kamu inginkan, Clarissa? Kenapa kamu melakukan ini pada Maya? Dia adalah sahabatmu." Wajah mayat itu bergetar. Sesaat tampak kesedihan yang murni di antara kulitnya yang mengelupas. Bukan aku yang menginginkan ini. Mereka yang menginginkannya. Lingkaran itu tidak boleh putus. Arini, satu nyawa untuk satu nyawa. Maya memilihmu untuk tetap hidup, maka dia yang harus pergi. Arini menyadari maksudnya sekarang. Ritual jam 7 tadi bukan untuk membangkitkan Clarissa ke dalam tubuh Maya, melainkan sebuah proses pemindahan, beban. Maya sedang mencoba memindahkan kutukan itu ke dalam kalung tersebut agar ia bisa membawanya pergi selamanya. Namun ia gagal menyelesaikannya karena polisi datang terlalu cepat. "Berikan kalungnya padaku," kata Arini dengan suara yang mendadak tenang. "Ambil nyawaku sebagai gantinya. Biarkan Maya bebas." "Jangan, Bu Arini," Gunawan memperingatkan. Namun Arini terus maju. Ia mengulurkan tangannya. Sosok itu menatap Arini dengan tatapan yang dalam. Perlahan, tangan yang keabu-abuan itu melepaskan kalung dari lehernya dan menjatuhkannya ke telapak tangan Arini. Begitu perak itu menyentuh kulit Arini, seluruh rasa sakit, memori kelam, dan jeritan dari The 7-Minute Circle membanjiri benaknya. Arini melihat bayangan puluhan siswi yang telah menjadi korban sebelum Clarissa. Ia melihat organisasi gelap yang mengoperasikan aplikasi itu dari balik layar komputer. Dan ia melihat cara untuk mengakhirinya. "Hancurkan cakramnya dengan darah yang mencintainya," bisik suara Clarissa yang asli sebelum sosok itu tiba-tiba luruh menjadi tumpukan debu di atas kursi meja rias. Arini tidak ragu. Ia mengambil sebuah gunting kecil dari meja rias, menggores telapak tangannya sendiri, dan mengepalkan tangannya yang berdarah di sekeliling bandul cakram perak itu. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menghancurkan benda tersebut. Krak! Cakram itu pecah. Sebuah ledakan energi dingin terpancar dari tangannya, memecahkan seluruh kaca di kamar itu dan membuat Arini terlempar ke belakang. Kegelapan yang menyelimuti rumah itu tiba-tiba terangkat. Bau tanah merah lenyap seketika, digantikan oleh aroma hujan yang segar dari luar. Gunawan segera menghampiri Arini yang lemas di lantai. "Ibu tidak apa-apa." Arini tidak menjawab. Ia segera mengambil ponselnya dan menelepon rumah sakit. "Profesor, bagaimana Maya?" Terdengar suara helaan napas lega di seberang sana. Suhu tubuhnya kembali normal secara instan. "Bu, dia baru saja bangun dan menanyakan keberadaan Anda. Anak-anak yang lain juga sudah stabil." Arini menangis sejadi-jadinya. Semuanya berakhir. Epilog. Beberapa minggu kemudian, rumah itu telah dijual. Arini dan Maya pindah ke kota lain, memulai hidup baru yang jauh dari kenangan gelap tersebut. Kasus The 7-Minute Circle menjadi skandal nasional yang berujung pada penutupan SMA Taruna Bakti dan penangkapan beberapa oknum yang terlibat dalam sekte internet tersebut. Namun, setiap kali jam dinding menunjukkan pukul 7 malam, Arini dan Maya akan saling berpandangan.
Tidak ada lagi pintu yang dikunci. Tidak ada lagi tanah merah di bawah ranjang. Namun, di pergelangan tangan mereka masing-masing, terdapat bekas luka melingkar yang permanen, sebuah pengingat bahwa kegelapan pernah mampir, dan cinta seorang ibu adalah satu-satunya cahaya yang mampu mengusirnya. Maya kini sering duduk di beranda, menatap matahari terbenam. Ia tidak lagi memiliki tatapan kosong. Namun, terkadang, ia masih berbisik pelan ke arah angin, seolah mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya yang kini telah benar-benar beristirahat dengan tenang. Sudah jam 7. Sayang, ayo makan malam. Ajak Arini dari dalam rumah. Maya tersenyum, sebuah senyum yang tulus. Iya, Ma. Aku datang. Tamat.